Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Honda Brio tabrak truk hingga terbalik di Jalan Tengku Umar. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Tengku Umar tepat di depan rumah dinas Komandan 043 Garuda Hitam pada Selasa 2 Agustus 2022 sekira pukul 4:40 waktu Indonesia Barat. Menurut Babinsa Koramil 41006, Kelurahan Sidodadi, Kedaton, Bandar Lampung, Serda Guratno dalam keterangan persnya yang diterima Tribun Lampung mengatakan, kecelakaan terjadi antara Honda Brio putih berplat nomor BE1832VD dengan truk Dinab dengan nomor polisi BE8182CY. Mobil Honda Brio dikendarai oleh Piego Wiliasa berusia 40 tahun, warga Jalan Raden Saleh, Kedaton, Bandar Lampung. Sementara truk Dina dikendarai oleh Musa, warga Jalan Morotai Wai Halim, Bandar Lampung. Serda Guratno mengatakan kejadian tersebut terjadi sekira pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Pada saat itu Honda Brio melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Tanjung Karang menuju Raja Basa. Namun saat melintas di simpang lampu merah Jalan Urip Sumoharjo atau di depan rumah dinas dan rem 043 Gatam Asrama Kijang, melintas mobil truk Dina dari Jalan Urip Sumoharjo menuju Jalan Tengku Umar ke arah Raja Basa. Akibatnya tabrakan tak bisa dielakkan dan mengakibatkan mobil Honda Brio terbalik hingga menabrak pembatas jalan. Menurutnya di dalam mobil Honda Brio ada satu orang perempuan bernama Mayang Ramadhani. Serda Guratno mengatakan Mayang langsung dilarikan ke rumah sakit Advent. Namun tak lama korban sudah diperbolehkan pulang. Untuk kendaraan, mobil Honda Brio rusak parah di bagian bempernya dan mobil truk Dina bagian depan sebelah kiri mengalami kerusakan. Untuk saat ini mobil Honda Brio sudah dibawa ke unit Laka Lantas Polresta Bandar Lampung. Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung AKP M. Rohmawan mengatakan, truk Dina merah itu melaju dari Jalan Urip Sumoharjo ke Raja Basa, menerobos perempatan lampu merah Jalan Urip Sumoharjo. Menurutnya, mobil truk melanggar rambu larangan berbelok ke kanan. Akibatnya, mobil Honda Brio yang berjalan lurus di jalur utama dari Tanjung Karang menuju arah MBK menabrak truk tersebut. Sementara Ahmad, saksi Laka Lantas saat ditemui Tribun Lampung mengatakan kejadian terjadi pada subuh saat ia hendak masuk masjid untuk menjalankan sholat subuh. Menurutnya pada saat kejadian tidak ada korban jiwa, hanya saja mobil tersebut mengalami ringsek parah. Awalnya ia menduga langkah lantas itu adalah kecelakaan tunggal akibat pengendara dalam kondisi mengantuk, sehingga mobil oleng dan menabrak pembatas jalan atau trotoar. Berita selanjutnya, rekonstruksi pembunuhan pria di Lampung Tengah. Polres Lampung Tengah menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan YI berusia 23 tahun yang jasadnya ditemukan warga di Sungai Waisa Putih, Kampung Bumi Aji, Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah pada Minggu 17 Juli 2022 lalu. Rekonstruksi dilaksanakan di halaman belakang Polres Lampung Tengah dengan menghadirkan 5 tersangka yang sudah tertangkap pada Selasa 2 Agustus 2022. Sementara satu tersangka yang sempat masuk dalam daftar pencarian orang sudah mengerahkan diri pada hari Senin 1 Agustus 2022 kemarin. Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah AKP Edi Korinas menjelaskan, tersangka TR yang merupakan otak dari kasus pembunuhan hadir dalam rekonstruksi tersebut. Menurutnya tersangka TR dan tersangka lainnya melakukan 46 adegan dari awal kejadian hingga terjadi tindak pidana pembunuhan. Berdasarkan rekonstruksi, terbukti pelaku menjalankan aksi bersama dengan 8 rekannya. Pelaku membunuh korban dengan cara dianiaya. AKP Edi Korinas mengatakan satu orang yang sempat DPO menyerahkan diri, yakni bernama Bagong.
Tersangka Bagong tersebut sempat melarikan diri ke daerah Bogor, Jawa Barat. Ia pun mengimbau tersangka lain untuk segera menyerahkan diri sebelum TK 308 meringkus. Sementara Feni Indriani, istri korban, mengharapkan agar tim TK 308 segera menangkap tersangka yang masih DPO. Feni mengatakan ia merasa terpukul atas kepergian YI mengingat rumah tangganya belum genap berusia 2 tahun. Berita selanjutnya, 3 kendaraan terlibat tabrakan di Jalinteng, Lampura. 1 pengendara motor meninggal dunia. 2 mobil dan 1 motor terlibat kecelakaan di Jalan Lintas Tengah Sumatera, Desa Bandar Putih, Kota Bumi Selatan, Lampung Utara, sekira pukul 14:05 waktu Indonesia Barat pada Senin 1 Agustus 2022. Akibatnya, pengendara motor meninggal dunia di lokasi kejadian. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Lampung Tengah, Inspektur 1 Johnny Charter menjelaskan, motor ini terjepit di antara 2 kendaraan yang bertabrakan, sehingga mengakibatkan pengendara motor langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Adapun kronologi kejadiannya, Inspektur 1 Johnny Charter menerangkan, awalnya 2 mobil truk Fuso yang bermuatan batu split berjalan beriringan dari arah Bukit Kemuning menuju Bandar Lampung. Saat itulah kondisi jalan agak menanjak sehingga mengharuskan kendaraan oper gigi. Namun karena tidak kuat, mobil pertama senggol bak truk yang ada di depannya. Lalu mobil yang kedua membanting setir ke arah kanan. Tapi di saat bersamaan datang mobil tangki BBM dari arah depan sehingga bertabrakan. Naasnya lagi, di saat bersamaan, motor Honda Beat yang dikendarai oleh Ahmad Saiful Anwar, warga Subik, Abung Tengah juga akan menyalip truk Fuso. Menurutnya arah kendaraan motor sama dengan kendaraan truk Fuso. Motor kondisinya terjepit di antara kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut. Akibatnya pengendara motor langsung meninggal dunia di lokasi, sementara kedua sopir mobil langsung dibawa ke Rumah Sakit Handayani berikut pengendara motor. Untuk sopir truk Fuso diketahui bernama Yuda, sementara nama sopir mobil tangki BBM belum diketahui. Ia meneruskan laju kendaraan yang terlibat kecelakaan tidaklah dalam keadaan kencang. Truk Fuso yang bermuatan batu spit dengan kondisi jalan menanjak memiliki kecepatan yang diperkirakan 40 km per jam. Sedangkan truk tangki juga tidak melaju dengan kecepatan tinggi karena bermuatan solar. Saat kejadian, sopir mobil Fuso sempat dievakuasi beramai-ramai oleh warga, sebab posisinya terjepit di antara tempat duduk dengan setir. Yogi, rekan sesama sopir Fuso, mengatakan rekannya Yuda harus dievakuasi sekitar 1 jam dari kecelakaan. Fuso juga langsung dievakuasi oleh warga agar tidak menghalangi lalu lintas. Akibat kecelakaan ini, lalu lintas di Jalan Lintas Tengah Sumatera sempat mengalami kemacetan. Pantauan Tribun Lampung dari arah Bandar Lampung, kemacetan hingga mencapai 5 km. Dari arah sebaliknya juga terjadi kemacetan panjang. Berita selanjutnya, 2 bocah di Lampung Selatan dipaksa makan daun sawit. 2 bocah asal Lampung Selatan dipaksa makan daun sawit akibat diduga merusak tanaman sawit milik warga. Kedua bocah merupakan warga Desa Karya Mulyasari, Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kejadian itu terjadi pada 10 Juli 2022 lalu atau saat Idul Adha. Kejadian bermula saat 2 bocah A berusia 8 tahun dan F berusia 8 tahun bermain bersama di areal kebun sawit milik Kamim Setiawan, warga Dusun Trimulyo, Desa Karya Mulyasari. Diduga anak-anak yang masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar tersebut merusak tanaman sawit yang baru ditanam. Keduanya mencabut daun atau tunas tanaman sawit yang masih muda. Hal itu membuat pemiliknya tidak terima, lalu ia memaksa kedua bocah untuk memakan daun sawit muda yang sudah dipetik sebagai hukuman. Pemaksaan dilakukan di depan kedua orang tua bocah yang mendengar informasi itu. Menurut Suyati, bibi korban, pada Selasa 2 Agustus 2022 saat tiba di kebun sawit, keponakannya sedang memakan daun sawit.
Suyati ingin protes dengan perlakuan pemilik kebun, namun ia tak berdaya dikarenakan keponakannya memang salah merusak tanaman sawit. Kejadian yang dialami keponakannya itu sudah 2 pekan silam, namun itu terus menghantuinya. Hal itu membuat Suyati melaporkan kejadian tersebut ke aparatur desa setempat. Suyati berharap ada keadilan terhadap pemilik kebun sawit dikarenakan sampai saat ini keponakannya masih mengalami trauma, bahkan sampai sakit perut dan demam. Sementara pemilik kebun Kamim Setiawan membantah tuduhan memaksa kedua bocah untuk memakan daun sawit yang dipetik dari kebunnya. Ia mengaku sempat menanyakan pada kedua bocah kenapa dicabut daun yang masih muda. Lantas dijawab, daun itu enak dimakan. Lalu dibalasnya kalau enak dimakan ya sudah makan saja, sehingga tidak ada pemaksaan dalam kejadian tersebut. Kamim justru khawatir kedua bocah memakan tuna sawit berusia sekitar 8 bulan yang sudah disemprot obat anti hama. Karena menurutnya daun itu beracun dan bisa membahayakan kesehatan kedua bocah tersebut. Secara terpisah, Kepala Desa Karya Mulyasari Warno mengaku terkejut dengan informasi mengenai kedua bocah yang dipaksa memakan daun dikarenakan merusak tanaman sawit. Pemerintah Desa Karya Mulyasari akan memanggil semua pihak terkait peristiwa tersebut. Berita selanjutnya. Wakil Bupati Lampung Utara gelar sidak ke dinas dan kecamatan. Wakil Bupati Lampung Utara Ardian Saputra melakukan inspeksi mendadak ke beberapa organisasi perangkat daerah dan kecamatan pada Selasa 2 Agustus 2022. Langkah tersebut diambil orang nomor 2 di Lampung Utara itu untuk melihat kedisiplinan pegawai negeri sipil di Pemkab Lampung Utara. Ia melakukan sidak di Kecamatan Abung Kunang, kemudian di Kecamatan Kota Bumi Selatan. Selanjutnya dilaksanakan di Dinas Perdagangan dan terakhir ke Dinas Komunikasi dan Informasi. Di Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Utara, Ardian hanya mendapati 10 pegawai saja, termasuk tenaga honorer. Ketika ditanya sisanya kemana, staf menjawab, ada yang prajabatan dan rapat di DPRD Lampung Utara. Ia juga menanyakan kepala dinas dan sekretaris, staf menjawab kadis ke DPRD bersama dengan beberapa stafnya. Sedangkan sekretaris Dinas Kominfo sedang izin. Namun saat dilihat, ternyata surat izinnya mulai dari hari Rabu hingga Jumat. Ia pun meminta staf Diskominfo tidak menutupi ketidakhadiran rekannya. Andrian juga sempat melihat situasi kantor dan ia terheran tidak ada foto presiden dan wakilnya. Kemudian juga tidak ada foto Gubernur Lampung dan wakilnya, serta foto Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara. Semestinya gambar tersebut bukan hanya di ruang kepala dinas. Ia juga mengaku sangat kecewa melihat pegawai negeri sipil di kabupaten setempat terlihat santai. Untuk itulah ia menilai melalui sidak ini sangat mengecewakan. Ia pun meminta tim GDN Kabupaten Lampung Utara untuk memberikan surat kepada pegawai yang tidak ada di tempat. Sementara ketika akan pulang, Kepala Dinas Kominfo Doni Everwari mengaku bersama 5 stafnya sedang rapat di DPRD Lampung Utara. Kemudian ada juga staf yang sedang prajabatan, yakni sebanyak 13 orang. Ia mengaku akan membina staf yang dipimpinnya supaya menjadi lebih baik. Berita selanjutnya mengenai promo menarik. Promo Osella Ladies beli 1 gratis 1 di Atrium Mall Bumi Kedaton. Beragam pilihan produk fashion wanita hadir di Atrium Mall Bumi Kedaton, Bandar Lampung dengan diskon hingga 50%. Supervisor Dep Store Chandra Mall Bumi Kedaton Yohanes menjelaskan, beragam produk ini meskipun diskon namun merupakan koleksi baru. Menurutnya, Selasa 2 Agustus 2022, aneka produk fashion itu mulai dari atasan, bawahan, pakaian kerja atau kantor, tunik hingga baju tidur dan underwear. Kemeja basah untuk kerja atau kuliah dari Novel Mais harga sekitar Rp479.900, diskon 30%. Ada juga padu padannya berupa celana hitam seharga Rp569.000 dengan diskon yang sama.
Kemudian Ako mulai dari harga Rp429.000, diskon 20%, tersedia atasan dan juga bawahan. Osella celana dasar mulai dari Rp388.000, diskon hingga 30%. Bahkan menurut Yohanes, khusus Osella Ladies, beli satu gratis satu. Point Wine diskon mulai 30% sampai 50% dengan beragam pilihan produk. Brand 90 Degrees diskon 20% dengan pilihan kemeja dengan warna pastel maupun white dengan harga Rp379.900. Cardinal diskon 50% untuk celana jeans dengan harga sebelumnya yakni Rp459.900. Ada Cardinal Femme diskon 20% hingga 30% dengan beragam pilihan harga, salah satunya yakni Rp649.000-an. Ada juga produk all sale 50% seperti baju tidur, celana olahraga atau kaos tudik. Lalu produk underwear dengan diskon beragam hingga 50%. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.